Gorontalo. Divisi apa sekarang? Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Oh iya. Sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Ini sekilas, sahabat pemilih, ini sekilas tentang siapa sih Muhammad Fadil Taib sarjana hukum sehingga hari ini bisa gitu. Iya. Bisa menjadi komisioner KPU Kota Gorontalo. Jadi kalau kita lihat rekam jejak beliau ini memang selalu dekat dengan rakyat. Iya, Pak. Dan hari ini pun dekat dengan rakyat, melayani rakyat melewat KPU. Iya. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita, sahabat ngerumpi. Mulai dari sebuah pertanyaan, Pak. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat itu gitu? Sehingga ini selalu jadi tema yang sangat-sangat yang sangat sentral gitu. Iya. Dari penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, pasti ini partisipasi masyarakat ini yang menjadi harapan terbesar. Apa sih yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat? Iya. Ya. Sebelum menjawab itu Pak Haji, saya kira bahwa partisipasi pemilih ataupun partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang sangat fundamental dalam soal demokrasi yang ada di negara kita, karena mengukur seberapa baik demokrasi kita itu diukur daripada partisipasi pemilih ataupun partisipasi masyarakat yang sendiri. Dan partisipasi ini sendiri Pak Haji menjadi salah satu prinsip mendasar dalam good government ataupun dalam pengelolaan sistem pemerintahan yang baik. Sehingga Pak Haji banyak kalangan yang kemudian menempatkan partisipasi itu sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi di tahun 1998. Ya. Kemudian berkaitan dengan partisipasi itu sendiri Pak Haji, partisipasi sendiri berasal dari bahasa Latin. Berasal dari bahasa Latin, yakni terdiri dari dua kata, pars dan capere. Pars yang berarti bagian, sementara capere berarti mengambil peranan dalam kegiatan maupun aktivitas politik negara. Itu pengertian daripada partisipasi secara bahasa. Dalam bahasa Inggris mungkin kita juga Pak Haji sering mendengar istilah yang namanya participate ataupun participation, yang artinya juga saya kira tidak jauh berbeda, itu cenderung sama karena di situ pengertiannya adalah mengambil bagian ataupun peranan. Sehingga ketika kita gabungkan ini pengertiannya bisa berarti bahwa partisipasi adalah keikutsertaan ataupun pelibatan kegiatan-kegiatan ataupun masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politik negara. Dalam arti luas lah ya. Iya. Oke. Itu tadi secara teoritis ya. Iya, secara teoritis. Sekarang kita mungkin kalau kita bicara terlalu teoritis juga nanti juga sulit mau dipahami. Iya. Jadi kita mencoba teori itu kita selaraskan dengan konteks lokal. KPU Kota Gorontalo. Kan kita mundur ke belakang misalnya di 2019, di 2019. Bagaimana partisipasi masyarakat Kota Gorontalo pada kegiatan pada hajatan pemilu di 2019? Mungkin bisa diberikan gambarannya sedikit. Iya, di tahun 2019 sendiri Pak Haji, ini cukup menggembirakan kita semua, baik dari kalangan penyelenggara maupun negara dan pemerintah sekaligus masyarakat yang ada, karena partisipasi politik ataupun partisipasi pemilih pada saat momentum pemilihan umum 2019 itu mencapai 84,15% Pak Haji. 84,15%. Iya. Ini cenderung naik angka partisipasinya daripada pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sebelumnya pada 2014. 2014. Iya. Di 2014 itu tercatat dalam data kita itu hanya sebesar 73,12%. Ada perbedaan sekitar 10-11% persentase pemilih pada saat 2014 dan 2019. Ini adalah berita dan informasi yang cukup menggembirakan untuk kita semua. Menarik saya kira ini Pak Fadil ya. Karena di berbagai tempat ada yang stagnan. Iya. Ada juga yang justru
turun gitu. Iya. Tapi di KPU di Kota Gorontalo itu partisipasinya meningkat. Iya. Mungkin dalam evaluasi yang dilaksanakan oleh Pak Fadli, meskipun Pak Fadli itu nanti sudah di ujung-ujung gitu. Yeah. Tapi justru evaluasi itu kan di ujung. Iya, evaluasi ya, bukan di awal, tapi di ujung ya. Nah, mungkin dari hasil evaluasi yang di ujung-ujung itu, apa kira-kira yang menjadi penyebab, yang menjadi pendorong sehingga ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 jika dibanding dengan 2014? Saya kira Pak Haji, saya coba sedikit berbicara tentang teori. Saya kira ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi partisipasi politik dalam negeri, khususnya partisipasi politik dalam pemilu maupun pemilihan yang ada di negara kita. Khususnya yang ada di partisipasi pemilih yang ada di Kota Gorontalo. Saya melihat dalam tinjauan teori Pak Haji terkait dengan hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa variabel Pak Haji. Yang pertama, kesadaran politik masyarakat terhadap pemerintahan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini adalah salah satu faktor yang mendasar. Kemudian variabel yang kedua adalah bagaimana tanggapan masyarakat ataupun penilaian masyarakat terhadap pemerintahan itu sendiri dalam penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik yang kemudian diambil. Dan ketiga adalah faktor variabel yang ketiga, yakni adalah faktor lain-lain yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan politik ataupun angka partisipasi yang ada di wilayah itu sendiri. Ya, itu tadi teorinya. Terus kalau kita linearkan dengan situasi Kota Gorontalo, kita coba padankan atau coba kita hubungkan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di Kota Gorontalo. Saya kira itu yang pertama tadi, ada tumbuh kesadaran politik daripada masyarakat itu sendiri untuk memberikan. Apa pemicunya sehingga tumbuh kesadaran politik itu? Pemicunya adalah yang pertama, bahwa kesadaran pribadi secara personal daripada masing-masing orang ataupun masing-masing pemilih terkait dengan kebutuhan politiknya. Artinya begini Pak Haji, dia sadar benar bahwa adanya pemerintahan itu kemudian mampu untuk mengubah arah hidupnya. Kesadaran itulah yang kemudian terbentuk di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemilih, sehingga para pemilih ini ataupun masyarakat secara antusias memberikan hak politiknya pada saat pelaksanaan pemilu, pemungutan suara di TPS. Dan itu salah satu faktor. Kesadaran itu muncul dari sosialisasi itu ya? Iya, tentunya Pak Haji, kesadaran itu jadi berbagai macam hal. Itu adalah kesadaran yang dari dalam dirinya. Kemudian ada kesadaran yang tumbuh akibat daripada sosialisasi ataupun edukasi yang kita lakukan di tingkat masyarakat. Ya, berkaitan dengan tahapan pemilih dan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai etika sebagai seorang pemilih dalam dunia demokrasi. Ya, menarik sekali. Kemudian berdasarkan data-data yang ada tidak misalnya yang di satu kecamatan yang partisipasinya tinggi gitu, sementara di kecamatan lain partisipasinya rendah gitu. Bisa diberikan gambarannya, Pak Fadli? Iya, Pak Haji, kalau kita bicara dalam konteks wilayah daerah pemilihan kita di Kota Gorontalo, jadi ada beberapa daerah pemilihan yang kemudian menunjukkan partisipasi yang cukup baik, namun kemudian ada di beberapa tempat kemudian yang menunjukkan partisipasi bukan tidak baik ya, tapi di bawah rata-rata. Pada intinya, tinggi dan rendahnya angka partisipasi. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Ada tinggi, ada yang rendah, tapi kemudian pada dasarnya semua wilayah dapil yang ada di Kota Gorontalo itu kemudian melebihi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun KPU dalam hal partisipasi ini. Dia melewati standarnya. Paling tidak ketika pun misalnya partisipasi dinilai di bawah, tidak di bawah-bawah sekali. Tidak di bawah sekali. Ya. Untuk kecamatan yang angka partisipasi tertinggi itu kita bisa lihat datanya dalam infografis yang ada di KPU Kota Gorontalo. Berada di kecamatan
Kecamatan Hulontalangi. Hulontalangi, Iya, Hulontalangi. Itu partisipasi politik masyarakat yang ada di Hulontalangi ini mencapai 87,53%. 87 ya? Iya, pada jenis pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan pada jenis pemilihan yang lain juga tidak jauh-jauh berbeda dengan angka yang diperoleh dalam Pilpres tadi. Dan kemudian ada angka yang terendah itu di Kecamatan Kota Selatan. Kota Selatan. Iya, Kota Selatan. Kota Selatan ini partisipasinya hanya mencapai 78,57%. Ada range perbedaan yang cukup dibilang kalau pihak luar melihat ini bahwa tidak masalah, tapi kemudian dari penyelenggara KPU saya melihat bahwa ini adalah problem yang kemudian ada problem di sini ya. Iya, ada problem yang kemudian menuntut kita untuk memecahkan persoalan ini. Oke. Kita coba membedah ini ya, Pak Padi. Membedah ini karena ini misalnya Hulontalangi dia mencapai 87 sekian persen. Nah, kita tentu ini apresiasi. Iya, kita ucapkan terima kasih misalnya kepada PPK, PPS dan sampai di KPPS ya, yang sudah berupaya untuk mensosialisasikan mensosialisasikan tahapan pemilu itu. Menurut hasil evaluasinya, mengapa misalnya di Hulontalangi itu bisa mencapai itu partisipasi ini? Apa yang kira-kira, apakah itu persoalannya itu adalah memang karena penyelenggara ad hoc-nya yang ada terobosan-terobosan baru, atau ada karakter wilayah yang bisa mendorong mereka giat berpartisipasi? Ya Pak Haji, terkait dengan partisipasi yang kelihatan tinggi di salah satu wilayah, ini disebabkan oleh beberapa faktor Pak Haji. Bisa ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada faktor pendorong kesadaran masyarakat bahwa masyarakat sadar bahwa masyarakat itu membutuhkan pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menyentuh sampai ke tingkat grassroots, menyentuh bagian-bagian terpenting yang ada di masyarakat sendiri. Sehingga kesadaran itu nampak dan kemudian dapat terkonversi melalui pemberian hak pilih pada saat hari H. Itu yang pertama Pak Haji. Yang kedua, faktor yang kedua adalah kinerja kita sebagai lembaga penyelenggara yang ada di KPU. Pada dasarnya kan kita dari pusat sampai ke daerah itu memiliki hubungan hierarkis sampai ke tingkat ad hoc. Kalau pada saat mendekati proses pemilu itu kita merekrut yang namanya penyelenggara ad hoc di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Dan ada juga di bawah dari KPPS yaitu Pantarli, atau yang kita sebut hari ini kita kenal dengan istilah apa namanya Pak Haji, Pantarli, petugas pemutahiran data pemilih. Petugas pemutahiran data pemilih. PPDP. PPDP ini yang kemudian melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam setiap tingkatan itu. Jadi PPS melaksanakan kegiatan berdasarkan kewenangannya, PPK juga seperti itu, KPU juga seperti itu. Dan kita serentak melakukan proses-proses edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat di setiap wilayah yang secara masif. Kita melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ataupun edukasi terhadap pemilih itu di tingkat kabupaten, di tingkat kota misalnya. Dan kemudian kita melakukan juga kegiatan-kegiatan itu di tingkat kecamatan, bahkan kelurahan, desa, kelurahan, dan kemudian di wilayah-wilayah terkecil dalam daerah pemilihan itu kita sasar dan kita berikan pemahaman, pendidikan, sosialisasi di situ, sehingga muncul kesadaran masyarakat. Benar yang apa yang Pak Haji sampaikan tadi, bahwa ini tidak terlepas sebenarnya daripada kapasitas kita sebagai penyelenggara untuk tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pemilih itu sendiri, sehingga masyarakat ini turut berpartisipasi dalam proses pemilu yang diselenggarakan ataupun pemilihan yang diselenggarakan. Itu kan tadi secara eksternal dari luar, tapi ada tidak karakteristik lain di wilayah itu sehingga mereka pada hari H itu memang siap gitu ya, siap berpartisipasi. Iya Pak Haji, benar apa yang Pak Haji sampaikan itu. Memang ada karakteristik wilayah tertentu yang kemudian bisa mempengaruhi naik turunnya angka partisipasi di wilayah itu. Saya beri contoh seperti yang di daerah Kota Selatan itu.
Di Holontalangi. Iya, di Holontalangi. Holontalangi ini bentuk geografisnya itu di wilayah laut, pesisir ya. Iya, dan pegunungan. Artian di situ menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat yang ada di sana rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Adapun misalnya berprofesi sebagai petani, tapi itu sangat kecil karena ketersediaan lahan yang hanya berhadapan dengan gunung, batu dan lain sebagainya, sehingga tidak ada aktivitas lain yang lebih menjanjikan selain profesi sebagai nelayan. Profesi sebagai nelayan ini kan kita ketahui bersama bahwa dalam aktivitasnya, menjalankan aktivitasnya mencari ikan dan lain sebagainya itu di malam hari, Pak Haji. Mereka berangkat pada saat sore mau maghrib mereka berangkat dan kemudian pulangnya nanti malam nanti pagi pulangnya ke rumah, sehingga ini menjadi hal yang cukup baik sebenarnya bagi kita sebagai penyelenggara untuk melakukan yang namanya sosialisasi ataupun edukasi terhadap masyarakat pemilihnya. Kenapa baik? Ya, karena kan di sini masyarakat pada saat kita melakukan sosialisasi di siang hari misalnya yang dilakukan di kantor desa misalnya ataupun kantor kelurahan atau di tempat-tempat umum lainnya, mereka ada di situ. Di situ baiknya itu ya. Iya, baiknya itu di situ. Mereka tidak beraktivitas sebagai dalam profesi-profesi yang lain. Di situ menariknya, mereka terkumpul dan kemudian kita bisa sosialisasikan program-program kita yang ada di KPU, dan kemudian kita bisa mengisi itu dengan edukasi terhadap masyarakat pemilih ini, sehingga bisa untuk kemudian memberikan hak pilih pada saat pemilihan. Itu kan Holontalangi. Iya. Yang dengan karakteristik yang Pak Padi sampaikan tadi. Bagaimana di Kota Selatan yang justru keberadaannya itu adalah ibu kota Kota Gorontalo, tapi justru yang sedikit memprihatinkan itu partisipasinya justru di bawah dibandingkan dengan kecamatan lain. Ini apa problem besarnya di sini ini? Seperti halnya juga yang saya jelaskan tadi di dalam wilayah daerah pemilihan yang ada di Holontalangi, di Kota Selatan pun memiliki faktor-faktor yang tidak jauh berbeda. Ini karakteristik daripada masyarakat yang ada di sana juga turut mempengaruhi, dan aktivitas keseharian mereka juga turut mempengaruhi angka partisipasi yang ada di sana. Jadi saya sedikit mengurai, Pak Haji. Di Kota Selatan ini kan kita kenal sebagai basis ekonomi daripada masyarakat yang ada di Kota Gorontalo. Pusat perdagangan. Iya, pusat perdagangan. Di situ adalah pusat perdagangan yang kemudian dari toko-toko yang ada, kemudian emperan-emperan jualan-jualan yang ada, pasar yang ada, itu kan berada di lingkungan Kota Selatan, Pak Haji. Kota Selatan. Tidak banyak sebenarnya ini menyerap tenaga kerja, baik yang ada di dalam maupun di luar. Tapi paling banyak ini berasal dari luar. Dan kadang para pemilik toko ini menerapkan ini hasil riset ya, Pak Haji, penilaian kita, bahwa kadang juga di toko-toko yang membuka lapangan kerja ini kemudian menetapkan standar bahwa yang harus misalnya menjadi pekerja di toko itu misalnya itu harus berpenduduk Kota Gorontalo, berKTP Kota Gorontalo. Yang terserap itu adalah pekerja-pekerja di Kota Gorontalo, dan kemudian ada pekerja-pekerja di luar daerah yang ingin mengadu nasibnya di Kota Gorontalo, itu kemudian mendaftarkan atau melakukan pindah domisilinya di wilayah Kota Gorontalo, mendapatkan KTP sebagai penduduk Kota Gorontalo dan lain sebagainya. Ini saya kira cukup mempengaruhi terhadap daftar pemilih kita yang ada di Kota Gorontalo. Pada saat melakukan pemutahiran daftar pemilih, mereka tercatat sebagai pemilih yang ada di Kota Gorontalo. Tapi tiba momentum pemilihan maupun pemilu yang ada di Kota Gorontalo, maka para karyawan yang berasal dari luar daerah ini kemudian berbondong-bondong waktu yang diliburkan. Iya, karena hari yang diliburkan. Jadi mereka libur pulang kampung. Iya, mereka libur pulang kampung, bukan memberikan hak pilih di sini. Padahal misalnya kalau dalam pelaksanaan pemilu serentak mungkin ada beberapa jenis pemilihan yang bisa diikuti. Tapi kalau misalnya ini adalah kegiatan atau momentum pemilihan kepala daerah misalnya atau
pemilihan wali kota, maka terbuang percuma Iya, suara ini. iya. Sehingganya terus kita melakukan edukasi meskipun dalam penilaian kita ini tidak prosesnya tidak akan terlalu maksimal karena pada saat kita melakukan sosialisasi para karyawan ini kan sibuk dengan aktivitasnya di toko, dan kemudian para pedagang juga sibuk dengan aktivitas mereka sebagai pedagang. Time is money ya. Iya, time is money. Waktu adalah uang. Menarik, sahabat Ngerumpi, sangat menarik kita punya diskusi kita pada kali ini, dan kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang lewat berikut ini. Kita tarik sama. Sahabat Ngerumpi, KPU Kota Gorontalo, kita kembali lanjutkan kita punya obrolan diskusi kita tentang partisipasi pemilih tuh dalam pemilihan. Tentu kita sudah mengurai tadi beberapa persoalan ya, Pak Fadli, beberapa persoalan. Nah, sekarang kita bicara strategi. Iya. Bagaimana strategi kita untuk melakukan sosialisasi, kemudian dengan segmen yang beragam-ragam ini. Iya. Nah, ini kan perlu ada namanya kreativitas tingkat tinggi saya kira. Iya. Apalagi di kota itu kan semua ada. Iya. Semua ada karena di sini ada pendidikan, ada kampusnya ada gitu ya. Bermacam-macam kampus ada, pusat perdagangan, pusat ibu kota. Nah, tentu kita perlu memetakan sebuah strategi yang tepat untuk bagaimana bisa mengoptimalisasikan proses sosialisasi yang nantinya tentu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan segmen-segmen yang beragam ini. Misalnya saya ambil contoh misalnya mahasiswa, pelajar, mungkin perempuan, disabilitas dan lain sebagainya. Mungkin Pak Fadli bisa mengurai lebih dalam lagi tentang strategi kita ke depan. Iya. Adapun strategi yang kita lakukan di KPU Kota Gorontalo dalam rangka sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pemilih ini, Pak Haji, ini berbagai macam hal yang kemudian kita lakukan dan dengan varian-varian yang sesuai dengan keberadaan daripada segmen-segmen pemilih ini. Kita ketahui bersama Pak Haji bahwa segmen pemilih ini ada beberapa basis di situ. Ada beberapa basis di situ. Yang pertama adalah basis pra pemilih. Pra-pemilih. Iya, pra pemilih. Kemudian basis pemilih pemula. Kemudian juga ada basis pemilih perempuan. Ada juga basis pemilih keluarga di situ. Keluarga. Iya, ada juga basis pemilih disabilitas. Iya, dan ada juga basis pemilih tokoh agama. Iya. Kemudian ada basis pemilih berkebutuhan khusus, jadi agak berbeda dia basis pemilih berkebutuhan khusus dengan basis pemilih disabilitas itu. Nah, jadi itu tidak sama Pak Haji. Kemudian ada basis pemilih warganet, warganet yang dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya dia lebih banyak menggunakan sosial media, ya perangkat perangkat jaringan. Ini juga kita sentuh, dan kemudian ada beberapa kelompok lain yang juga kita sasar Pak Haji. Jadi ada secara keseluruhan ada
10 basis pemilih yang lebih dari 10 ya. Ya, kita sasar dalam urusan sosialisasi dan edukasi terkait dengan tahapan maupun edukasi bagaimana pemberian hak pilih di TPS nanti. Jadi beberapa kelompok ini kemudian yang kita sasar Pak Haji dengan varian dan jenis pendekatan yang berbeda. Ya. Bagaimana itu pendekatan? Misalnya kita contohlah para pemula atau pemilih pemula ini kan, kalau kita anis ini kan mahasiswa, pelajar. Nah, ini kan orang-orang kekinian gitu. Termasuk mungkin warganet tadi. Orang-orang kekinian yang cara pandang mereka itu sudah digital gitu. Pak Haji. Sudah bukan lagi konvensional seperti kita dahulu. Nah, ini bagaimana cara KPU untuk bisa menyasar agar mereka bisa agar partisipasi mereka bisa optimal, bisa maksimal dalam kegiatan-kegiatan demokrasi ke depan. Tentunya Pak Haji, untuk masyarakat milenial ini, baik pra pemilih maupun pemilih pemula ini, ada beberapa strategi yang kita lakukan, terutama seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Haji sampaikan tadi, bahwa mereka pemilih pemula ini juga masuk ke dalam pemilih warganet. Warganet, paling banyak dalam warganet itu adalah milenial, begitu. Meskipun secara keseluruhan hampir sekitar 70-an% pengguna hak pilih, pengguna media sosial media, baik pengguna jaringan internet dan kemudian pengguna Android yang ada, ini sebesar 70 sekian persen yang ada di Indonesia. Ini adalah hal yang cukup mengembirakan saya kira, dan itu paling besar adalah warga milenial. Sehingga proses sosialisasi yang kita lakukan ini sangat baik ketika kita melakukan sosialisasi di media sosial, kita siaran misalnya, kita internetan, kita Facebookan, dan kemudian kita melakukan pendidikan pemilih ataupun edukasi itu pada Instagram dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perangkat-perangkat digital yang ada. Ini saya kira langkah yang paling efektif saya kira untuk menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan tahapan pemilu maupun pemilihan yang akan dilaksanakan. Karena pada dasarnya Pak Haji, itu tadi bahwa paling banyak masyarakat milenial ini atau pemilih milenial ini yang kecenderungannya itu dalam persoalan-persoalan digitalisasi. Bagaimana sambutannya? Cukup luar biasa Pak Haji sambutannya, karena yang namanya pemilih milenial ini kan sangat sulit ketika kita melakukan sosialisasi secara offline. Kemudian kita mengundang misalnya dalam pertemuan-pertemuan rapat dan lain sebagainya. Ini kan masyarakat milenial ini agak susah mau diajak ke wilayah itu, ke wilayah itu, sehingga kita mencoba memanfaatkan media-media sosial yang sifatnya digital untuk melakukan sosialisasi. Bahkan saya sendiri Pak Haji berpandangan bahwa ke depan kita akan melihat kecenderungan daripada pemilih itu sendiri. Misalnya kita harus bisa memetakan dalam masyarakat milenial ini ada pemilih-pemilih yang kemudian kecenderungannya berada dalam aktivitas main game misalnya. Komunitas game. Ini kita bisa sentuh dengan misalnya melakukan event-event pertandingan misalnya e-sport sekarang. E-sport. Sport dan lain sebagainya, Mobile Legend dan lain sebagainya, PUBG. Nah, ini kita lombakan, tapi kemudian di dalamnya bukan cuma sekedar lomba Pak Haji, tapi kita memperebutkan trofi dan piala KPU bukan dalam kaitan dengan gamenya hanya menjadi hiburan, gitu. Tapi bagaimana pengetahuannya terkait dengan kepemiluan tentang KPU. Yang menarik saya lihat juga pelajar ini. Ada tidak selain itu dalam bentuk tadi itulah melihat kecenderungannya? Ada tidak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh KPU terhadap pelajar, terhadap sekolah-sekolah? Terhadap sekolah-sekolah ada beberapa bentuk terobosan yang kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan proses sosialisasi dan edukasi terhadap pemilih pemula yang ada di tingkat SMP, SMA, dan kemudian di kalangan mahasiswa. Itu kita lakukan. Bahkan di tahun 2020 ini sebelum adanya pandemi, sebenarnya dalam RKA kita ada
Ada sosialisasi yang kita akan lakukan di kampus, itu namanya Goes to Campus. Goes to Campus ya. Ya, ada dalam era kita itu, meskipun misalnya jumlahnya tidak banyak gitu. Tapi kemudian ada juga secara dengan kreasi kita yang ada di KPU Kota Gorontalo, kita coba merancang juga yang namanya Go to School. Oh, jadi ada go to campus, go to school. Nah, bagaimana go to school itu? Ini tanpa budget Pak Haji, tanpa budget sama sekali. Non budgeting. Jadi awal-awal itu kita melakukan program yang namanya apel demokrasi. Apel demokrasi ya. Apel demokrasi itu kita rencanakan dan sudah pernah kita lakukan pada saat hari Senin. Jadi secara bergantian. KPU jadi pembinanya. Iya, menjadi pembina di sekolah-sekolah. Jadi ke-5 komisioner ini, ke-4 komisioner, 1 disisakan untuk menjadi penerima apel yang ada di kantor, dan 4 lainnya kemudian secara bergantian datang ke sekolah-sekolah untuk menjadi pembina di situ pada saat upacara. Hari Senin kan upacara biasanya. Hari Senin upacara. Ya tentunya karena kita dari lembaga penyelenggara kepemiluan, maka hal-hal yang kita tanamkan adalah pengetahuan terkait dengan kepemiluan itu sendiri, baik dari sisi kelembagaannya dan bagaimana KPU melakukan aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Itu tadi apel demokrasi. Yang lain adalah kita memfasilitasi sekolah-sekolah dalam hal pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS ya. Pemilihan ketua OSIS. Ada beberapa sekolah yang telah kita kunjungi, sebelum datangnya pandemi karena pada saat ini kan kita dilarang untuk berkerumun dan lain sebagainya karena ini virus corona ini memang sangat menyakitkan. Ya, banyak aktivitas yang kita laksanakan secara offline tadinya terpaksa harus kita laksanakan secara online. Ya, hari ini. Jadi kita sempat melakukan yang namanya fasilitasi terhadap pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Iya, pemilihan ketua OSIS. Jadi strategi kita sosialisasi dan edukasi. Edukasi ya. Misalnya pada tanggal berapa hari ini? 24 ya. Iya. 4 ya. Misalnya pada tanggal 25 akan dilaksanakan misalnya pemilihan ketua OSIS. Maka di tanggal 24 itu kita sudah ke sekolah itu. Iya. Apa tujuannya datang sebelumnya kita menyurat dulu ke sekolahnya biar diketahui oleh kepala sekolah dan guru-guru yang di sana apa maksud kita datang untuk ke sekolah tersebut. Jadi kita datang ke sana Pak Haji dan kemudian kita membangun relasi dengan guru-guru yang ada di sana. Kita berbicara terkait dengan tahapan yang biasanya kita lakukan di KPU dan kemudian agar bisa ini diterapkan juga di sekolah dalam pemilihan ketua OSIS agar nantinya proses demokrasi yang ada di negara ini kemudian bisa miniaturnya itu kelihatan di proses demokrasi yang ada di sekolah-sekolah. Jadi sekolah para siswa ini tidak butuh banyak waktu lagi, pengetahuannya itu sudah didapat dari sejak dini Pak Haji tentang terkait dengan kepemiluan dan pemilihan. Jadi kita datangi di sekolah dan kemudian kita memberikan edukasi kepada para siswa. Dalam bentuk bagaimana edukasinya? Edukasi yang kita lakukan itu kita langsung praktek langsung Pak Haji. Kita praktek langsung bagaimana menjadi penyelenggara di TPS. KPPS Pak Haji. Sehari sebelum pemilihan itu? Sehari sebelum pemilihan. Oh, berarti sama dengan BIMTEK gitu ya? BIMTEK, kita lakukan BIMTEK. Iya, bimbingan teknis kepada penyelenggara yang nantinya akan bertugas di TPS nanti. Jadi PPS 1 kita memberikan peran dari PPS 1 sampai KPPS 7. Dan kita kasih pembuatan ini tugas-tugas dari masing-masing. Berarti sama persis dengan ada yang di pemilu? Iya, sama persis dengan pada saat waktu pemungutan suara di TPS pada saat pemilihan maupun pemilu. Itu persis sama Pak Haji, tidak berbeda. Tidak berbeda ya. Jadi ada simulasi demokrasi. Ada simulasi demokrasi. Bahkan kita model tata penghitungan suara pun itu dilakukan seperti persis yang ada dalam penyelenggaraan di TPS. Jadi kotak suaranya. Iya, edukasinya kotak suara ada. Surat suaranya ada. Gitu. Dan melakukan bahan
ataupun alat pencoblos yang persis sama juga dengan yang ada di KPU. Jadi kita fasilitas semua hal. Misalnya kita fasilitasi kotak suaranya kita pinjamkan. Terus perangkat-perangkat lain yang berkaitan dengan proses yang ada di TPS itu semua kita pinjamkan, minta dan lain sebagainya. Itu kita pinjamkan ke pihak sekolah untuk suksesnya demokrasi pemilihan ketua OSIS yang ada di sekolah itu. Yang menarik kan bagaimana pada saat pelaksanaan itu, Pak Pandu? Oh, luar biasa Pak Haji, luar biasa, sangat luar biasa pelaksanaan demokrasi yang ada di sekolah-sekolah itu, Pak Haji, yang kita fasilitasi. Karena ada beberapa sekolah yang kita fasilitasi. Yang saya ingat ya Pak Haji, ada SMP 8. SMP 8 di Luwo. Kemudian SMK 4 juga. Iya, di Luwo, di pasar situ. Dan juga ada SMK 3. STM. Iya. Itu kita melakukan fasilitasi. Luar biasa Pak Haji, apalagi di STM itu karena siswanya banyak dan sebagainya. Ribuan ya. Kita bertahan Pak Haji, seharian kita bertahan di situ untuk kemudian memastikan bahwa proses penyelenggaraan daripada pemilihan ketua OSIS itu berlangsung secara demokratis. Jadi kita pantau. Ada kampanyenya itu? Ada kampanyenya Pak Haji. Ada sisi-sisi kampanye. Ada? Iya, ada sisi kampanye. Jadi sebelum pencoblosan dari pasangan-pasangan calon ini kemudian menyampaikan visi dan misinya. Visi dan misi. Dan kemudian di situ kita tekankan bahwa setiap siswa yang mempunyai hak pilih harus berdasarkan gagasan-gagasan yang lahir daripada para calon yang ada. Mau dibawa kemana organisasi kita sekolah ini, misalnya. Ada program-program apa yang ditawarkan. Kita melihat mana yang paling baik program, itu yang kita pilih. Itu yang ditekankan dari BIMTEK, itu ya? Di BIMTEK itu. Saya katakan bahwa dalam dunia demokrasi itu adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide, pertarungan visi misi. Jadi ketika memberikan hak suara ataupun hak pilih, maka harus benar-benar terarah kepada calon-calon yang berkompeten. Kompeten, sehingga dia mampu melaksanakan program-program OSIS itu secara baik dan benar. Dan begitu pula proses yang kita akan lakukan di dunia nyata, di dunia demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat, memilih pemimpin-pemimpin yang ada di daerah maupun memilih presiden dan wakil presiden. Itu yang kita tanamkan sehingga semangat demokrasi dan semangat pemilih, pra-pemilih dan pemilih pemula ini menjadi kuat, dan ini adalah hal yang cukup baik di demokrasi kita di Indonesia. Dari penglihatannya Pak Fadli, ada tidak upaya-upaya misalnya money politik gitu? Money politik ya? Saya kira di sekolah. Di sekolah tidak ada yang namanya money politik. Tidak ada yang namanya money politik. Bahkan bentuk lain daripada money politik itu sudah kita cegah sejak awal. Bisa saja pulsa ya? Iya. Traktir dan lain sebagainya. Kita sudah cegah sejak awal. Dalam edukasi-edukasi yang kita lakukan terhadap penyelenggara di TPS, di dalam rangka pemilihan ketua OSIS, kita sampaikan itu bahwa money politik tidak dibenarkan. Itu haram dalam agama, dan semua undang-undang yang ada di negara ini mengharamkan juga proses daripada money politik. Jadi tidak ada ruang bagi money politik dalam proses demokrasi. Itu yang kemudian kita tanamkan dan kita wujudkan dalam bentuk lain daripada demokrasi yang ada di sekolah itu. Kita ingatkan itu Pak Haji, tidak ada money politik. Bahkan saya bilang bahwa dalam bentuk lain, misalnya mengajak teman untuk makan nasi kuning. Kemudian setelah ia makan nasi kuning misalnya, makan kue dan lain sebagainya, kemudian diarahkan untuk memilih satu pasangan calon. Jangan lupa misalnya pilih pasangan A atau pasangan B, atau jangan lupa pilih saya. Karena gitu. Karena ada juga TS di dalamnya. Memang pola sistem demokrasinya terbentuk memang seperti demokrasi pada umumnya yang kita laksanakan. Jadi ada tim sukses dan ada. Dan ini cukup luar biasa. Tapi memang karena ini memang cukup baik bagi kalangan masyarakat pemilih pemula ini, dan ini menjadi hal yang saya kira sangat menggembirakan karena antusias dan tidak ada politik uang dan sebagainya di sekolah. Itu kan prosesnya. Iya. Kemudian setelah itu kan ada penetapan hasil. Biasanya kan memang di awal-awal kan kita membangun sebuah kesepakatan.
fakta integritas, siap kalah siap menang. Ya. Apakah setelah penghitungan itu ada gejolak-gejolak lain? Misalnya, kan ini kan sumbu pendek semua ini. Iya, gitu. iya. Ketika DP calon kalah kan kadang-kadang baku terek gitu tuh. Iya, iya. Ada tidak ditemui yang seperti itu? Ya, dalam politik demokrasi yang ada di tingkat sekolah saya kira tidak ada yang seperti itu. Oh, tidak ada ya? Malah saya jadi malu Pak Haji. Oh. Ketika misalnya proses demokrasi yang ada di negara kita ataupun di daerah kita kemudian berbias konflik pada akhirnya ketika ada salah satu pasangan calon yang tidak mau menerima kekalahan itu. Saya kira ini hal yang sangat lucu dan saya pikir ini adalah hal yang cukup bagaimana ya Pak Haji, saya mau katakan kurang baik lah gitu ya. Kurang baik karena di tingkat sekolah itu, di tingkat sekolah itu tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada konflik-konflik yang terjadi akibat daripada hasil daripada pemilihan itu sendiri. Kita jadi malu kan terhadap anak SMP, SMA terkait dengan kesadaran politik ini. Adik-adik siswa ini sudah mencontohkan terhadap abang-abangnya, orang tuanya, om-omnya yang terlibat langsung dalam soal-soal politik. Bagaimana berdemokrasi ya? Iya, bagaimana berdemokrasi dengan baik dan benar. Luar biasa kita punya sahabat ngerumpi, sangat luar biasa kita punya ngobrol kita kali ini. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kono, wakil Sahabat ngerumpi, kita kembali melanjutkan kita punya ngobrol kita pada hari ini terkait dengan partisipasi masyarakat. Tadi kita sudah menyinggung Pak, bagaimana segmen para pemilih, gitu. Pemilih pemula, di situ ada pelajar, ada mahasiswa. Sekarang kita bagaimana dengan tokoh-tokoh agama ini? Bagaimana kita bisa mengoptimalkan tokoh-tokoh agama ini? Karena misalnya tokoh agama ini kan ada umatnya gitu, ada jemaatnya gitu, ada pengikutnya gitu. Nah, biasanya kan kalau di kita itu tokohan itu menjadi teladan gitu. Bagaimana KPU Kota Gorontalo bisa memanfaatkan ini? Yang pertama Pak Haji, kita lakukan konsultasi ataupun komunikasi secara intensif dengan para tokoh-tokoh agama. Kita sering menyampaikan hal-hal yang cukup mendasar berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang kita laksanakan. Pada umumnya adalah persoalan-persoalan demokrasi. Ini kita sering banyak kali kita seringkan dengan para tokoh-tokoh agama ini. Namun kemudian
dan ini sudah berlaku sebenarnya sejak pelaksanaan pemilu di beberapa tahun kemarin, bahwa penyelenggara pemilu dalam hal terkait dengan pelaksanaan sosialisasi ini ataupun edukasi terhadap masyarakat pemilih ini, basis yang kita sasar itu salah satunya adalah tokoh agama ini. Dari tokoh agama ini sudah dilakukan Pak Haji. Beberapa momen pemilu sebelumnya itu sudah dilakukan dan hasilnya cukup efektif. Tapi kemudian ada beberapa catatan bahwa segala sesuatu yang kemudian kita sampaikan kepada tokoh agama ini kemudian tidak sepenuhnya tersampaikan secara full ke jamaah itu. Secara luas ya. Iya, secara luas. Mungkin hanya orang per orang. Cuma orang per orang tertentu, bahkan cuma dari kalangan para imam dan para pengurus masjid yang ada. Sehingganya berbekal optimis untuk kemudian dapat meningkatkan angka partisipasi yang ada, kita coba masuk sampai ke wilayah-wilayah masjid Pak Haji. Bagaimana bentuknya ke masjid ini Pak? Jadi tempat ibadah. Iya, tempat ibadah kan. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita meminta izin kepada takmirul masjidnya untuk diberikan kesempatan menyampaikan sesuatu hal terkait dengan tahapan pemilu dan edukasi yang kita lakukan terhadap pemilih, bagaimana cara pemberian hak pilih nantinya di TPS pada saat hari H. Itu kita lakukan penyampaian itu pada saat pelaksanaan sholat berjamaah atau pada saat hari Jumat. Iya. Karena pada dasarnya pada hari Jumat itu banyak jemaah yang beragama umat Islam itu yang datang ke masjid melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sebelum ataupun sesudah kita meminta waktu untuk kemudian diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan ini Pak Haji. Berarti kedepannya jangan hanya selesai sholat berjamaah atau selesai Jumat, harus jadi khotib juga berarti komisioner. Iya, arti kan sebagai umat Islam. Tapi kalau misalnya kita masuk ke wilayah agama yang lain, misalnya masuk ke gereja dan lain sebagainya untuk melakukan sosialisasi ini, kita jangan jadi saya kira itu ada itu kan ada kerukunan antar umat beragama di situ yang kita bahkan kita menyasar Pak, sampai bagian-bagian yang agama, kelompok-kelompok agama. Kita juga akan menyasar agama-agama yang lain seperti Konghucu, Buddha, yang sama-sama semua lah ya. Iya, semua anak bangsa ini semua kita anak libatkan bangsa yang punya hak politik untuk memberikan hak pilih pada saat ini. Karena memang kita ini kan untuk semua gitu. Iya, untuk semua. Terus semakin luas dukungan itu kan semakin baik itu demokrasi. Saya kira untuk segmen mungkin kita batasi sampai situ, karena kalau kita mau bahas panjang lebar di satu hari ini pun tidak selesai gitu ya. Yang kita mau coba kaitkan dengan partisipasi ini adalah situasi kekinian. Misalnya kita ketahui bersama sekarang ini ada pandemi COVID-19. Yang vaksinnya juga sementara berproses, penyebarannya juga semakin hari semakin tinggi. Tapi kan KPU tidak bisa berhenti gara-gara COVID. Kegiatan KPU tidak bisa berhenti gara-gara COVID-19 ini. Nah, berarti kita harus ada cara lain, strategi lain. Apa yang KPU lakukan dengan adanya COVID-19 ini? Yang kita lakukan adalah proses-proses sosialisasi yang kita lakukan di tingkat masyarakat ataupun di tingkat pemilih, yang tadinya biasanya kita lakukan itu secara online, kita lakukan secara offline. Hari ini kita laksanakan secara online. Jadi kita melakukan sosialisasi melalui via Zoom. Via Zoom Dan kemudian kita menghadirkan pemateri-pemateri yang cukup kompeten. Kemarin kita sempat dalam via Zoom untuk sosialisasi pemutahiran data pemilih ini. Kita sempat mengundang juga Bapak Dirjen Dukcapil RI, Bapak Sudan Arif Fahrullah, Pak Profesor, karena memang punya keterkaitan hubungan erat juga dengan Gorontalo, pernah sempat menjadi ada hubungan emosional. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu, yang kita hadirkan dengan mengundang semua elemen
penting dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik itu Bawaslu, semua lah ya. Iya, semua lah. Masyarakat, partai politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Dan itu kita sosialisasi terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan masyarakat cukup luar biasa, dan penanggapan juga Prof Judan cukup luar biasa. Artian ini menjadi hal yang menarik karena satu-satunya salah satu daerah ataupun kota KPU-nya melakukan proses sosialisasi dan mengundang dia sebagai pemateri itu cukup luar biasa. Non tahapan. Tapi kita bisa melakukan itu. Untuk kegiatan bagaimana antusias masyarakat dengan model-model sosialisasi yang kita lakukan sekarang? Cukup antusias dan saya kira apalagi di masa pandemi ini kan banyak orang yang kemudian menghindari kerumunan dan cenderung misalnya melakukan isolasi secara mandiri di rumah, misalnya membatasi aktivitas luar dan lain sebagainya, tetap di rumah, apalagi masa PSBB yang kemarin. Itu yang kita lakukan adalah hal yang sama juga, melalui via Zoom kita melakukan sosialisasi dan edukasi baik terhadap mahasiswa, para pelajar dan masyarakat, dan itu melahirkan hal yang positif daripada antusias yang positif, animo terhadap apa yang kita lakukan. Termasuk podcast hari ini. Pak Haji. Ini adalah salah satu kreasi dari Rumah Pintar Pemilu, bagaimana kemudian bisa terus dapat mengedukasi masyarakat meskipun kita dibatasi dengan jarak yang kemudian tidak bisa berkerumun dan bersentuhan secara langsung dan melakukan rapat-rapat pertemuan secara umum. Iya, sahabat Ngerumpi bisa juga berpartisipasi ya, melalui Facebook ya, boleh berpartisipasi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan disampaikan melalui Facebook KPU Kota Gorontalo. Insya Allah kita akan berupaya untuk menjawab semaksimal mungkin. Kalaupun belum kita bisa jawab hari ini, kita akan jawab pada waktu dan masa-masa yang akan datang. Berikut Pak Fadli, tadi kan tantangannya era pandemi COVID-19 ini. Tapi dalam setiap tahapan misalnya pemilu, pilkada itu selalu ada persoalan-persoalan. Iya. Misalnya yang sering sekali dibicarakan itu misalnya tentang money politik, black campaign gitu. Iya. Kampanye hitam, baru tentang hoax. Iya. Ini kan tentu dapat mempengaruhi kualitas demokrasi sendiri dan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Iya. Bagaimana strategi KPU agar kita bisa menyadarkan mereka terhadap dampak-dampak, terhadap bahaya-bahaya dari hal-hal yang saya sebutkan. Iya. Strategi yang dilakukan kemudian oleh KPU dalam hal membendung arus daripada kepentingan-kepentingan yang bagi saya bahwa ini adalah kepentingan-kepentingan politik yang di luar batas sebenarnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Cara kita kemudian adalah bagaimana terus mengedukasi masyarakat, bagaimana kemudian terus bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan bahayanya money politik maupun black campaign ataupun yang kita kenal dengan hoax. Ya, ini sangat bahaya sekali. Kita selalu mengedukasi masyarakat bahwa setiap menerima informasi ataupun pemberitaan, entah itu kita dapatkan di media sosial tentang hoax ini, maka harus benar-benar mampu memfilter berita itu. Kita pastikan kebenaran dan lebih baik misalnya kalaupun kita terima berita itu kita cross check misalnya kebenarannya. Check and recheck baru kabar-kabar ya. Iya, baru kabar-kabar. Kita cross check kebenarannya. Atau kita bisa kunjungi portal-portal berita yang resmi. Yang terdaftar. Yang kredibilitasnya tidak dirugikan lagi. Itu saya kira bagaimana cara kita untuk menangkal yang sifatnya hoax ya. Sementara untuk black campaign ini dalam undang-undang pemilu juga kita dan undang-undang
terkait dengan pemilihan kepala daerah, saya kira ini juga sangat bertentangan ya terkait dengan black campaign ini. Ini tidak dibenarkan sebenarnya. Apalagi fitnah gitu, fitnah dan sebagainya. Ini bahaya Pak Haji. Ini yang namanya fitnah, apalagi dia sudah menyangkut diri daripada calon misalnya, salah satu calon misalnya, atau kemudian ini bisa berpengaruh terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat ini, menimbulkan konflik ya, menimbulkan konflik horizontal, yang ya. kemudian ini akan berakibat kepada hal-hal yang kita tidak inginkan, perpecahan masyarakat, akan masyarakat nantinya akan terbelah, akan terbelah antara pendukung ini dan pendukung itu. Padahal dalam demokrasi itu kan tidak ada yang seperti itu. Demokrasi itu, mengapa kita memilih sistem demokrasi? Kita pilih sistem demokrasi karena itu kita memilih proses daripada pergantian roda pemerintahan itu secara damai. Ya, yang ditentukan oleh rakyat. Yang ditentukan oleh rakyat. Bahkan gara-gara perbedaan pilihan kata suami istri ada yang cerai gitu. Iya, Pak Haji, itu yang bahaya Pak Haji. Sehingga makanya saya sempat jelaskan tadi bahwa ada basis keluarga yang kita sasar untuk memberikan. Karena terbelakang itu ya? Karena itu. Memang dalam demokrasi tidak harus apa pilihan suami itu menjadi pilihan itu dalam demokrasi tidak dikenal. Masing-masing mempunyai hak politik secara pribadi. One man one vote ya. One man one vote. Sehingga kita masuk sampai ke wilayah itu, wilayah keluarga. Kita sampaikan itu. Perbedaan dalam hal politik tidak jadi masalah. Biasa. Alami ya. Itu alamiah. Normal. Soal demokrasi itu normal dalam soal demokrasi. Tapi kemudian ketika ini menjadi perpecahan ini tidak benar. Apalagi dibuat tempat tidur ya. Apalagi itu yang jadi masalah Pak. Persoalan TPS yang dibawa di tempat. Iya, bahkan harus berakhir misalnya di pengadilan. Ini kan bahaya. Ini bahaya Pak. Kemudian itu money politik Pak. Iya. Apa sih terkait dengan money politik ini? Money politik ini kan juga luar biasa. Iya, cukup luar biasa Pak Haji. Dampaknya sangat luar biasa terhadap tatanan demokrasi kita. Dan bagaimana sistem dan pengelolaan pemerintahan yang baik pastinya tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud karena memang sistem demokrasi yang kita anut hari ini kan kita memilih wakil-wakil ataupun pemimpin kita itu yang punya kredibilitas. Itu standarnya begitu, standar idealnya seperti itu. Yang punya kapasitas, punya kredibilitas, yang baik-baik lah. Iya. Gitu. Kan mau jadi pemimpin. Sehingga dalam proses pemberian hak pilih, maka yang kita lihat adalah visi misinya. Visi misinya. Kemudian yang kita lihat adalah bagaimana isi kepalanya. Kita lihat isi kepalanya. Ini menjadi hal yang sangat penting karena money politik ini kadang masuk sampai ke wilayah itu Pak Haji. Masuk ke wilayah itu. Masuk ke wilayah itu. Orang yang kemudian ataupun pasangan calon yang maju dalam perhelatan pemilu maupun pemilihan ini sedapat mungkin ini mempunyai kapasitas ya. Biar nantinya ada nilai jual. Iya. Nilai jual di masyarakat. Tidak kemudian dengan kelebihannya misalnya, dengan kemampuannya misalnya dalam hal ekonomi misalnya, dia punya banyak uang dan mengabaikan ini. Dan masyarakat ditekankan untuk jangan melihat uangnya Pak Haji. Ini bahaya. Jadi memilih pemimpin itu harus dengan cara melihat apa gagasannya, bukan apa isi konsepnya, gagasannya, idenya untuk membangun daerah, untuk membangun negara. Itu sebenarnya inti daripada. Dan itu yang harus diuji ya. Itu yang dari di kampanye itu sebenarnya ujiannya di situ. Kampanye itu ujiannya di situ. Begitu. Jadi tidak melihat isi tasnya. Begitu. Atau para calon ini tidak kemudian melakukan yang tadi itu, money politik. Itu bahaya. Itu bahaya Pak Haji, karena memang tidak diizinkan oleh agama. Apa sih dampak kalau itu terjadi? Money politik ini terjadi dan yang menggunakan money politik itu berkuasa, apa sih dampaknya gitu? Banyak dampaknya Pak Haji. Salah satunya adalah keterpilihan daripada calon yang kita pilih hanya karena, atau yang terpilih
karena money politik ini, maka akan lahir kecenderungan untuk melakukan yang namanya korupsi. Ya. Lingkaran setan itu. Dan korupsi ini kan merupakan kejahatan. Ya. Kejahatan dalam extraordinary kan? Iya, extraordinary. Kejahatan dalam dunia demokrasi. Luar biasa. Itu money politik. Dan kemudian sebagian ilmuwan mengatakan bahwa money politik itu adalah korupsi elektoral. Jadi belum saja dia melakukan, sebelum saja dia duduk dalam pemerintahan, dia sudah melakukan korupsi pada saat dia mau mencalonkan diri. Itu korupsi elektoral. Dan money politik ini baik pemberi maupun penerima itu akan dijerat. Sanksinya ada ya? Sanksinya ada. Sanksi hukumnya ada? Iya, sanksi hukumnya jelas ada Pak Haji. Itu kalau sanksi hukuman terhadap pelaku money politik, pemberi dan penerima itu diatur dalam undang-undang pemilu kita, yakni di pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dan kemudian pada pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juga mengatur terkait dengan money politik. Berapa sanksinya itu? Aduh, kalau lumayan Pak Haji, lumayan, karena memang kalau dalam undang-undang pilkada itu sanksinya itu penjara 4 tahun itu. 4 tahun? Iya, 4 tahun dan kemudian denda 200 juta. Itu paling rendah, bisa sampai 1 miliar. Ini kan bahaya untuk sangat bahaya sebenarnya. Sedemikian rupa negara mengatur itu dalam bingkai aturan-aturan regulasi dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan. 50.000 itu money politik ya? Jangankan 50.000 Pak Haji, 2.000 rupiah. Kalau itu dimaksudkan untuk mempengaruhi imbalannya, pilihan politik daripada pemilih, itu bahaya. Jangankan uang, dalam bentuk lain, janji dan lain sebagainya, itu bahaya. Menjanjikan saya tidak boleh. Menjanjikan tidak bisa. Apalagi memberikan. Itu masuk ke ranah politik, money politik. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh sahabat Ngerumpi ya, ketika nanti ada hajatan, kemudian ada hal yang seperti itu? Kalau ada hal yang seperti ini, ya, tolak uangnya dan segera laporkan. Jangan diterima ya? Jangan diterima. Ini bahaya kalau ada persepsi misalnya terima uangnya dan laporkan. Ini bahaya. Kalau misalnya itu cuma dihadirkan sebagai bukti nanti tidak jadi persoalan. Tapi kan iya, memberi penerima itu kan. Iya, memberi penerima itu jelas. Jadi tolak uang dan segera laporkan. Iya. Oh, iya. Sangat luar biasa. Kembali kepada Saat Ngerumpi, kalau memang ada yang perlu ditanyakan kepada narasumber, kami masih berikan kesempatan. Apa harapan besar Pak ke depan ini? Harapan besar untuk ke depan, meningkatkan partisipasi saya kira untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan ini akan kita upayakan. Dari sisi penyelenggara sendiri sebenarnya akan menghadirkan teori-teori, konsep-konsep baru, bagaimana strategi untuk meningkatkan partisipasi ini, dan kemudian bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politiknya. Jadi kita adaptasi juga perlu. Iya. Kesadaran politik juga perlu. Iya, kesadaran politik ini sangat penting Pak Haji. Karena pada dasarnya apa yang diputuskan oleh pemerintah, kita harus ada di dalamnya dan turut terlibat langsung dalam hal itu. Paling tidak konsep kita ada partisipasi secara langsung dan kemudian ada partisipasi secara tidak langsung. Partisipasi langsung kita itu ada pada saat pemilihan umum, memberikan hak suara pada saat ada di TPS. Saya kira itu Pak Haji. Oh iya. Sungguh sangat menarik kita punya ngobrol pada hari ini. Tapi tidak ada yang selesai, karena pada akhirnya kita dibatasi oleh waktu. Dan sahabat Ngerumpi di mana saja berada, tentu kami berharap demokrasi itu membutuhkan sahabat Ngerumpi. Demokrasi itu membutuhkan partisipasi masyarakat yang berdasarkan idealisme. Idealisme pemilu perlu ada. Dan ketika kita memilih pemimpin, maka yang kita pilih adalah orang yang punya kapasitas. Gagasan-gagasan besar tentang apa yang akan dilakukan pada
pada masa-masa yang akan datang. Sebab ketika kita salah memilih, tentu dampaknya kembali kepada kita sendiri. Bisa saja tujuannya itu lambat tercapai, atau tidak tercapai sama sekali. Sehingga kita bisa jadi tertinggal dengan daerah lain, dan bisa juga tertinggal dengan negara-negara lain. Jadi itu yang mungkin yang ingin kita berikan sebuah kesadaran bersama bahwa idealisme demokrasi itu perlu, idealisme dalam memilih itu perlu, dan sekuat mungkin untuk kita bagaimana agar kita senantiasa selalu menghindari hal-hal yang dapat mereduksi nilai-nilai demokrasi. Mungkin itu akhir dari ngobrol kita pada hari ini. Terima kasih Pak Badli. Siap Pak atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah sehat. Insya Allah. Kita selalu. Amin. Keluarga juga sehat-sehat ya. Sehat insya Allah. Kepada kru di sini ada Kak Ica dan seluruh pihak yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada sahabat pemilih yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan acara ini, kami ucapkan terima kasih. Kalau ada kebaikan, kalau ada hikmah yang kami sampaikan pada ngobrol kali ini, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, itu adalah kealpaan, kelemahan kami, kelalaian kami sebagai manusia, dan kami semua mengucapkan mohon maaf untuk hal tersebut. Insya Allah kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu pada masa-masa yang akan datang. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu video? Itu bisa sih. Tidak apa-apa tak.